Hahaha, balik lagi dengan saya di channel Rune Mana Live. Hari ini saya akan mengenalkan karakter Toho lagi. Siapakah itu? Tidak lain adalah Oni yang sering mabuk ya, bahkan battlenya pun dengan gaya orang mabuk ya, yaitu Ibuki Suika. Sebelum mulai, saya mau bilang jika kalian suka musik Toho dengan sub Indonesia, kalian bisa lihat channel teman saya ini. Dia menyediakan lagu Toho dengan sub Indonesia ya, cukup menarik ya. Saya juga suka lagu Toho, jadi saya suka mampir ke channel teman saya ini sambil dengerin musik ya. Aduh, oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini agar saya lebih semangat lagi. Oke, terima kasih. Langsung saja kita mulai yuk. Ibuki Suika, musuh utama dari Immaterial and the Missing Power. Dia Oni atau bisa disebut iblis yang suka minum dan berkelahi ya. Seperti yang dikatakan dalam cerita rakyat, dia memiliki dua tanduk di kepalanya yang melambangkan bahwa dia Oni dan kekuatan fisiknya yang cukup untuk melempar batu besar sendirian. Kepribadiannya periang dan kekanak-kanakan ya, seperti yang diharapkan dari penampilannya. Meskipun Suika bertubuh seperti anak kecil, bagaimanapun dia memiliki sejumlah besar kekuatan luar biasa ya. Dia suka minum dan sering terlihat di game pertempuran sambil mabuk ya. Dia mengklaim dia telah minum sake selama beberapa ratus tahun ya. Suika memiliki ciri-ciri berkepribadian khas kebanyakan Oni, menghargai kekuatan dan permainan yang adil, tapi membenci ketidakjujuran dan kepengecutan. Namun dia tampaknya sedikit kurang jujur ya daripada Oni biasa. Selain itu, dia tidak menculik manusia ya, yang dikenal sebagai ikatan kepercayaan terkuat ya antara Oni dan manusia. Tapi kadang Suika juga bisa jujur ya. Meskipun dia umumnya Oni yang ceria, sebagai salah satu yokai paling kuat di Gensokyo, dia bisa sangat jeli. Selain itu, dia terlihat sangat banyak bicara ya terhadap orang lain di Toho 7.5 Immaterial and the Missing Power, seperti dengan menyebut alis, Margaret, pengecut, dan beritahu Yomu Konbaku bagaimana orang mengolok-ngoloknya ya. Suika muncul dalam permainan spin-off dari Project Toho ya, seperti Immaterial and Missing Power dan Scarlet Weather Rhapsody ya. Satu-satunya penampilannya di game utama adalah muncul sebagai karakter pendukung utama Reimu Hakure ya, dalam subtrend animism ya. Tidak diketahui persis di mana dia tinggal saat ini. Dalam banyak akhiran Immaterial and Missing Power, dia menghabiskan waktu di kuil Hakure ya, tetapi dikatakan dia terutama aktif di sekitar gunung yokai ya. Dan ketika mengunjungi selama game Scarlet Weather Rhapsody, dia berkomentar tentang betapa nostalgia rasanya dalam dewa alam yang aneh dan terang. Dia ditampilkan datang dan pergi antara Gensokyo dan negara Oni di dunia bawah ya. Di akhir rute di Scarlet Weather Rhapsody, dia terlihat menghabiskan beberapa waktu di surga setelah mengalahkan Tenshi Hinanawi ya dalam pertempuran, tapi dia terbukti berada di Gensokyo setelah itu ya. Suika lebih dari kekuatan abnormal Oni ya, memiliki kekuatan super. Ayah Samemaru yang mungkin telah melihat atau mendengar hampir setiap yokai sekarang pernah menyebut Suika sebagai yokai paling kuat di Gensokyo. Itu tidak berarti tidak ada orang lain yang bisa menyamai kekuatannya, tapi dia masih dianggap sebagai yokai terkuat ya, menurut pendapat Ahia ya. Tentu saja ini mungkin karena dia adalah seorang Tengu ya, yang pernah menjadi bawahan Oni ya, pada saat Silent Signer in Blue. Di antara orang-orang yang Reimu Harukure tahu, sebenarnya dia memiliki kekuatan super terbesar ya, tapi dia mengakui bahwa Yugi Hoshiguma mungkin secara fisik lebih kuat dari dia.
Dia pernah mengucapkan dalam kerumunan orang-orang ya, dalam mengumpulkan Oni, tidak ada manusia atau yokai yang bisa bertahan ya. Sebelum muncul di Gensokyo, Suika tinggal di dunia bawah ya, namun sebelum itu dia tampaknya tinggal di Gunung Yokai sebagai salah satu dari 4 dewa gunung ya, bersama dengan Yugi Hoshiguma ya, Kasen Ibaraki, dan yang satu lainnya ya. Karena Oni lebih unggul dari penduduk gunung lainnya ya, seperti Tengu dan Kappa. Mereka semua masih mengingatnya sampai sekarang sebagai seorang yang dihormati. Suika memiliki 2 tanduk Oni lurus panjang di kepalanya, dihiasi dengan pita dan matanya berwarna coklat. Dia mengenakan blus merah muda pucat compang-camping ya, rok panjang ungu dan merah muda, dan ketiga aksesoris rantai diikat ke ikat pinggangnya. Ketiga simbol di bawah rantai tersebut terkait dengan gambar Gibbon Sengai ya, lingkaran segitiga kotak ya. Tinggal ditambah X ya, dah biar jadi stick PS ya. Aduh. Oke, dan sekarang soal kemampuan Suika ya. Kemampuan Suika itu bisa memanipulasi kepadatan ya, memberi kekuatan untuk mengontrol kepadatan objek apapun ya, sederhananya perakitan dan penciptaan ya. Saat kepadatan objek meningkat, ia memanas, dan saat berkurang, ia berubah menjadi kabut. Selama spell cardnya dan serangan lainnya, dia juga dapat membaur versinya yang lebih kecil dan membuat dirinya menjadi raksasa ya. Dia juga bisa mengurangi kepadatan tubuhnya sendiri menjadi kabut ya, seperti yang dilakukan selama insiden Immaterial and the Missing Power ya, membuatnya mustahil untuk menyerangnya ya. Dengan melakukan ini di seluruh Gensokyo, dia dapat secara efektif mengawasi semua yang terjadi ya. Dia juga bisa mengumpulkan hal-hal tanpa bentuk ya, seperti jiwa orang yang menyebabkan insiden itu sejak awal ya. Bulan yang dipantulkan di langit untuknya membuatnya meledak ya, kemudian mengambil pecahan yang jatuh dan mengubahnya menjadi kabut juga. Tetapi detailnya bagaimana tidak diketahui ya. Yomu Konpaku setelah menyerangnya dengan salah satu pedangnya berkata bahwa pedang itu sendiri bereaksi dengan aneh ya. Dengan kekuatan ini, dia mampu mengumpulkan pikiran orang dan yokai dan membuat penduduk Gensokyo mengadakan pesta secara berkala. Selanjutnya, dengan kekuatan ini, dia mampu membelah diri menjadi ukuran kecil atau menjadi raksasa. Dan dia juga mampu membawa dirinya ke atmosfer ya. Selain itu, dia mampu memanfaatkan serangannya dan meningkatkan kekuatannya, dan mampu menarik lawan ke dalam sesuatu seperti lubang hitam dan menyedot kekuatan lawan. Entah dari mana dia mengumpulkan batu dan cara dia melempar ya. Itu bisa dilihat seperti dia mampu mengubah gunung menjadi pasir dengan kekuatan ini. Menurut di Immaterial and Missing Power. Suika memiliki labu yang disebut labu ibuki yang telah direndam dalam ekstrak serangga sake ya, membuatnya mampu mengubah air menjadi sake ya. Untuk mencegahnya meluap, labu memiliki sumbatan di atasnya ya, dan tidak bisa menuangkan lebih banyak dari yang bisa ditampung labu sekaligus. Menutup labu akan membuatnya segera diisi ulang ya. Sungguh praktis ya, nggak bakalan haus kalau kalian tahu kan harga sake berapa di sini ya. Aduh. Dan sekarang soal hubungan atau pertemanan dari Ibuki Suika ya. Oke, yang pertama adalah Hoshiguma Yugi ya. Suika dan Yugi adalah 2 dari 4 dewa gunung ya, dan merupakan teman yang sangat baik ya. Meskipun sudah lama sejak mereka benar-benar bertemu sebelum subterm anime, tentu saja reuni mereka saat itu tidak secara langsung, tetapi Suika bekerja dengan Yugi menggunakan bola yin yang Yukari ya. Suika berharap mereka berempat bisa mendaki gunung lagi suatu hari nanti. Mereka terlihat berkeliaran bersama di latar belakang ya, di Human Village of Hopeless Masquerade ya. Dan selanjutnya adalah Yakumo Yukari ya. Yukari adalah teman Suika sebelum Oni pergi ke dunia bawah ya. Tidak diketahui bagaimana atau kapan mereka menjadi teman ya. Yukari peduli pada Suika karena kisah di Immaterial and Missing Power ya. Menghipnotisnya membuatnya menghentikan Suika karena dia khawatir orang akan menemukan Suika yang tidak akan memaafkan seperti Yukari ya. Suika melakukan kebaikan untuk Yukari seperti membangun kembali kuil Hakurei
di Scarlet Weather Rhapsody ya, atau mengikuti rencana di Supreme Animation ya. Keduanya memainkan pertempuran dan Maku satu sama lain. Meskipun sudah lama sejak terakhir sebelum Scarlet Weather Rhapsody, Suika memang cenderung kesal dengan trik kotor Yukari ya, tetapi tidak lebih dari mengatakan bahwa itu adalah kotor ya. Suika menyebut keberadaan Yukari sebagai penipu kepada Konpakuyomu di Immaterial and Missing Power ya, dan menyatakan kepada Yukari bahwa jarang melihatnya di sisi dunia ini di siang bolong di Scarlet Water Rhapsody ya. Ini mungkin kilasan sederhana, atau mereka mungkin menunjukkan bahwa Suika tahu banyak hal lebih dalam tentang Yukari. Dan selanjutnya Hakurei Reimu ya. Kejujuran Reimu dalam Immaterial and Missing Power membuat Suika terkesan ketika mereka pertama kali bertemu ya. Suika sekarang sering mampir ke kuil Hakurei Reimu ya, biasanya menyuruh Suika memungut sampah. Suika bahkan pernah memberi Reimu serangga sake sebagai hadiah agar mereka bisa minum sake berkualitas bersama-sama. Dia telah bekerja sama dengan Reimu untuk mengikuti rencana Yukari di Supreme Animation ya. Dan selanjutnya adalah Tenshi Hinanawi ya. Suika pergi ke surga dan memukuli Tenshin untuk mendapatkan tanahnya ya. Iku menyebutkan di bagian akhir bahwa Tenshin pasti memberikannya padanya tanpa berkonsultasi dengan salah satu celestial lainnya ya tentang masalah ini. Sejak itu Suika memainkan setidaknya satu canda di Tenshin dengan mengumpulkan banyak orang lain untuk datang melawannya. Tenshin awalnya mengira itu akan baik-baik saja karena Suika akan bosan dan segera meninggalkan surga. Tetapi pada saat cerita terakhir Tenshin di Scarlet Weather Rhapsody berakhir, Suika masih di atas sana, menyebabkan Tenshin khawatir tentang berapa lama Suika berencana untuk tinggal. Dan selanjutnya Iku Nagae ya. Iku pertama kali bertemu Suika ketika Suika mendaki ke surga untuk melihat seseorang, di mana dia menguji Suika sebelum mengizinkan Suika untuk masuk ya. Suika menang, mengejutkan Iku dengan kuatannya. Iku kemudian bertemu dengan Suika saat mencari Tenshin Hinanawi ya, untuk melaporkan gempa bumi. Oni meminta Iku bermain dengannya sebentar dan bertarung dengan Iku dalam duel. Iku sangat bingung mengapa Oni masih di surga tetapi harus kembali ke pekerjaannya. Akhirnya setelah serangkaian panjang diserang oleh berbagai penduduk Gensokyo tanpa alasan apapun, dan pertemuan yang membuat marah dengan Tenshin bahwa Fish yang malang itu kelelahan, tiba kembali di surga dan berlari ke Oni lagi ya. Kisah Suika tentang Tenshin dan berinya tanah membuat Celestial semakin jengkel ya pada Suika ya, dengan riang menghiburnya menuangkan minuman untuknya, mendorong Iku untuk melampiaskan keluhannya pada Oni. Tidak diketahui apakah mereka menjadi teman setelah itu atau tidak ya. Dan selanjutnya adalah Pacholi Knowledge ya. Setelah peristiwa Immaterial and Missing Power, Pacholi tampaknya telah mengembangkan sedikit obsesinya untuk menjatuhkan Oni ya. Meskipun perasaan itu tidak saling menguntungkan, dia sekarang memiliki The Scarlet Mansion hosts The Setsubun ya. Pada dasarnya festival anti Oni ya setiap tahun ya. Meskipun tidak ada penduduk lain yang menyukainya, kacang goreng membakar nyonyanya dan bayang peri benci membersihkan setelahnya ya. Suika telah mencatat ini dan sebagai pembalasan atas festival pertama menghancurkan bulan sebagai tampilan kekuatannya sendiri ya. Sebenarnya hanya gambaran bulan dengan menghancurkan langit untuk melakukannya ya. Jadi tidak diketahui apakah penghuni Scarlet Mansion memperhatikannya. Dan selanjutnya adalah Sabio Yuyuko ya. Yuyuko mungkin sudah mengenal Suika sebelum Suika pergi ke dunia bawah ya, saat dia menciptakan kabut di Immaterial and Missing Power. Ini bisa berarti bahwa Yuyuko mengenal Suika sejak lama, tapi keduanya tidak akur ya. Dan yang terakhir adalah Ibaraki Kasen ya. Hubungan mereka tidak jelas, tetapi karena Kasen berusaha menghindari Suika sebelum mungkin di Wild and Hornet Helmet, hubungan mereka seharusnya tidak ringan ya. Kemudian Suika mengetahui tentang dia dari Yugi, tetapi memutuskan untuk membiarkannya sendiri karena dia penasaran dengan apa yang direncanakan Kasen. Keduanya berbicara dengan istilah yang akrab ketika mereka bertatap muka ya. Dan Suika tahu apanya sebenarnya Kasen yang untuk berkeliaran di kuil Hakurei. Akhirnya terungkap bahwa Kasen adalah dewa ketiga dari 4, menjelaskannya keakraban keduanya satu sama lain.
Ya, sejujurnya dia juga pernah mengenal ya Kurodani Yamame, Biju Hashi Parse, Komeji Satori, Kabeorin, Reuji Utsuho, dan Komeji Koishi ya. Tapi terlalu panjang ya kalau dijelasin ya. Aduh. Oke, segitu saja ya untuk mengenal Ibuki Suika ya. Sejujurnya saya suka Oni ya, bahkan pernah berpikir memiliki kemampuan Oni yang bisa hancurin batu ya. Dan menurut saya Suika kawaii ya, apalagi dia cukup kuat ya, bisa jadi raksasa lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini sampai habis. Saya Rona Manalai, sampai jumpa di video berikutnya hari yang sangat basah ya. Oke, bye bye.